Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولجميع الأولياء والصالحين وإلى والدينا ومشايخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سلسلة طريقة الإمام ابن البغدادي والشيخ سلمان المدني وإلى Tuhan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Qadir wa Tuhan Guru Haji Kaspalan wa Tuhan Guru Haji Muhammad Rukubi wa Tuhan Guru Haji Bisanullah wa Tuhan Guru Ayah Haji Masal Amri bin Ahmad bin Kathir wa Rabbi Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah kita juga masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk berhadir di majelis ini di Masjid Darussalam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua, kita sabarataan bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah masuk surga itu karena amal dan rahmat Allah. Ini jangan dipisah-pisah antara amal dan rahmat. Kadang ada orang berpikir masuk surga itu karena rahmat Allah, lalu kada beramal. Salah juga itu. Atau masuk surga itu karena amal, bukan karena rahmat Allah. Sombong pulang itu. Gara-gara kita nambah amal, kita menentukan nasib sendiri nang masuk surga. Mun hendak bagawi, mun hendak sugi bagawi, sugi itu. Ujar, kada ingat yang menentukan rezeki siapa. Amun hendak pintar belajar, kada ingat yang memberikan ilmu siapa. Jadi dua-duanya antara amal dan rahmat itu dua-duanya kita perlukan. Makanya Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena amal kalian. Nah, karena amal. Allah menghargai amal. Amun nang guring taruh sembahyang subuh kada, zuhur perai, asar berjalanan, maghrib kalayapan sampai isya sampai tengah malam, isuk itu pulang. Andak masuk surga, beramal kada, pas kada. Kada penting juga beramal itu. Yang penting itu rahmat Allah. Seorang kada beramal kayak mana dapat rahmat Allah? Ya kada. Sama juga itu. Kada penting dia malah jadi anak tuh Al-Quran. Ini mungkin bisa seorang dia. Menunggunya bisa seorang tak lambat. Itu gini dilajari orang juga setengah hati juga melajari. Tapi mun ada gurunya mengajari tiap hari,
Kada lawas bisa tuhnya karena memang berusaha. No. Mun sudah takdirnya dia masuk surga aja. Kada penting beramal. Kayak apa? Nabi aja mengajari kita beramalan. Mulai kita mengucapkan 2 kalimat syahadah itu amalan. Amalan itu tindakan, pekerjaan apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Sebab keberatan orang mau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kalau kita ini alhamdulillah turun temurun sudah menjadi muslim, syukuri. Pelajari Islam itu warisan dari orang tua kita, syukuri, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, kita cintai, kita perjuangkan sampai mati. Ada 2 istilahnya itu sudah masuk jalan pintas, nah sudah Islam di hadapan, sudah jadi dari orang tua kita, alhamdulillah. Coba kita bayangkan andai orang tua kita non muslim, bisalah kita masuk ke Islam? Wallahu a'lam. Terseok-seok kita mencari jalan Islam itu, lapah mencari. Nah itu syukuri. Dia ada orang menyambat Islam KTP, tapi kita berusaha untuk paham Islam, kita berusaha mengamalkan. Di KTP-nya oke lah awalnya kayak itu, syukuri ya, alhamdulillah orang tua kita muslim. Ya, Islam itu diwariskan oleh Rasul kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, terus sampai kepada kita hari ini. Kita syukuri, alhamdulillah orang-orang tua kita muslim muslimah. Alhamdulillah berkat dakwah ulama-ulama dahulu, alhamdulillah mayoritas Islam di Indonesia. Alhamdulillah kita masuk di situ. Alhamdulillah syukuri. Tapi habis kita mempelajari Islam, apakah mungkin kita berhenti aja? Udah mengucapkan 2 kalimat syahadah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, sembahyang kada. Kayak apa kesaksian kita tadi? Ya kada. Berdusta berarti. Duit banyak kada mau berzakat. Ulun lepah benar mau mengumpulkan siang malam bertahun-tahun, duit bermiliar-miliar sudah diisi, zakatnya banyak benar pulang. Nyamannya Pak. Jar kayak itu tuh. Berarti kada mau mengamalkan dari rukun Islam. Orang berbagi juga lawan yang membutuhkan, yang kada berkecukupan, miskin, fakir, yang tahu hutang. Di sini kada ada kalau tahu hutang. Kalau emang kredit itu, bu kredit ini, apa hari kredit baju mau baju pas kita kau bayar. Itu kasihan benar. Kasihan, jangan kira-kira kada sanggup bayar rusak ini kredit, baik nabung dulu hanyar kok cash. Salatnya kada hendak, zakatnya kada mau, kalau mau juga kada ikhlas, berat mana? Puasa apalagi berlapar-lapar di sana apa aja puasa berlapar-lapar, beratnya pang Islam nih berpuasa-puasa. Maka puasa ini kada membuat orang berisi tenaga untuk bekerja, berarti Islam itu kontraproduktif. Kontraproduktif. Orang Bagawi akhirnya mendapatkan produksi macam-macam, bisa yang menciptakan ini. Lapah awak letoy Bagawi tidak kawa, itu berarti kan dia maju Islam untuk ujar kayak itu. Tapi hati-hati bapandir kayak itu. Amun berkeyakinan kayak itu bisa kafir, berarti menentang urusan puasa. Rukun Islam itu kalau ditentang kafir. Ada penting sembahyang itu. Bapak juga mengganali lubang burit. Mengganali lubang burit. Astagfirullah. Ada nambah ucap gitu rendangan. Ada boleh. Itu menghina Islam. Bapak berapa sembahyang, tiap hari sembahyang, kada sugi-sugi dua. Hati-hati nyambat itu, kada sugi-sugi dua. Kada ada kaitannya sholat lawan sugi. Mun hendak sugi, begawi, belajar ilmunya. Ada orang kada sembahyang sugi ini belajar, nya cangkal, nya gigi, sugi
Buktinya orang-orang yang kada beriman banyak masuk sembahyang kadainya. Jadi jangan disalahkan sholatnya. Sholat ini ketundukan kita karena keimanan kita. Percaya kada lawan Tuhan. Ujar Allah, amun ikam percaya sembahyang tunduk. Buktikan ikam tu rendah di hadapanku, ruku, sujud. Sujud itu kan gambaran seorang hamba itu merendahkan serendah-rendahnya lawan Tuhan. Nah, hendak dahi ke lantai. Jangan ditutupi jilbab dahi, bukan hendak di sini. Ada sah sembahyang. Berarti kada hendak bujur-bujur menyembah Allah, kada hendak sujud. Amun sujud itu dahi ini dibuka, nah kayak itu. Tapi jangan jualah ibu-ibu kelihatan rambut pulang, ini ada sah pulang. Cuma ada kalau lalakian kayak ini nah. Allah, maka di muka pulang. Bubuhan pejabat itu. Ini kelihatannya kalau mudahannya ibuhannya mendengar melihat rancak sudah dipadahi ke ini. Ini kayak preman aja lagi di pos kamling itu ada jual. Ditutup ini kada sah. Nah, baguslah kayak ini. Jago jalan. Orang buka dahi dibuka. Karena ini bagian yang wajib harus kita sentuhkan ke lantai. Sebagai gambaran kita itu tunduk lawan Tuhan. Tempelakan dahi kita ke lantai. Kalau perlu sekali-sekali kita sembahyang di tanah. Jadi Imam Al-Ghazali. Salah guru, rigat tanah. Tanah itu kada rigat. Buktinya kita tayamum. Asal kada ada tahi jadi situ. Ada tahi pok mau di sini betipal. Itu merigati awak ngarannya. Mendebu tuh kada najis. Dalam Islam kada najis, debu tuh kada najis. Kita ini dari apa? Dari tanah. Ada percaya gosok tangan pian seminggu kada mandi. Gosok. Daki itu apa? Tanah. Najis lah awak kita nih. Awak kita nih kada najis. Asal nang itu jangan keluar, amun masih di dalam parut kada najis. Ya kada. Minta maaf, kotoran tuh ada dalam awak kita ini adalah banyak kotoran. Bis makan tuh jadi kotoran di dalam belum keluar benar Amun sudah keluar, nah makan najis lah pulang. Amun masih di dalam belum najis. Adalah kotoran kita bawa, kita membawa kotoran ke sana kemari, artis gini membawa kotoran juga. Ya kada. Nang bungas putih tinggi mancung hidung kok. Apa jadi ibu-ibu Pak? Glowing kan Bu? Menceronong, jera mata part mencekonong. Nah, kalau mencekonong ya. Sinar glowing. Nang dibawa apa? Minta maaf, tahi juga dibawa. Kotoran di dalam kotoran banyak makanan di sini nah. Bakal kita makan, karena ada saatnya keluar. Masih di dalam ditutup Allah, aib kita, kotoran kita masih itu suci kita ini. Nang digosok aja gini daki banyak. Itu kita tuh dari tanah apa nang dianuakan. Sujud kita tunduk kepada Allah ya kalau tempelkan di sini bujur-bujur. Jangan tertutup. Hati-hati benar itu. Tuh bapak-bapak yang merancak kadang memperhatikan rupiah hilang, tertutup, nyar sujud, maka pindah khusyuk benar apa? Ya kalau anda itu anggota yang harus kita sujud itu rukun kalau dalam sholat, maka ketika dahi itu berkaitan dengan rukun sujud, maka dahi itu nempel, sunnahnya kayak itu, hidung sunnahnya nempel kayak ke lantai. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu bentuk ketundukan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah beramalan. Ya kalau puasa, zakat, apa aja disuruh Allah gawi, yang sunah-sunah gawi. Ini penting, amal itu penting. Barang siapa beramal sekecil apapun amalnya ada tuh kena melihat hasilnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, jawabannya apa? Yarah. Barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, yarahu,
dia akan melihat itu nanti di hari kiamat. Nah, jadi penting benar beramalan ini. Khususnya nang baru mau beramalan, sembahyang kada mau, puasa zakat kada mau, berhaji kada banyak anak berhaji, duit banyak aja, zakat banyak aja, duit banyak aja anak berzakat kada hendak dikeluarkan. Berhenti dari maksiat, berhenti dari tidak melaksanakan perintah Allah, beramalan hendak. Ulun sambil melihat 3 jam, parah kali habis waktu. Belum lagi hanya sebutin, belum lagi banyak lagi. Bosan kagian kok. Aduh, wani panggian badah bosan untuk tutup bulik belum. Ada aja itu. Mehibungi ulun aja itu. Jamaah rahimakumullah. Ujar Allah, sekecil apapun yang kita amalkan dari kebajikan, di akhirat akan ada hasilnya kita lihat. Jadi apa? Penting beramalan itu. Hendak hidup selamanya di dunia ini. Ulun kada hendak. Ada karena hendak diisi umur 1000 tahun di sini nih. Ulun kada hendak. Demi Allah kada hendak. Bapak hidup 1000 tahun melampaui awak. Buktinya amun umur sudah 100, 150, kurusnya awak. Tinggal tulang aja lagi. Mandi dimandii, dibajui, dipukuri, diharum-harumi, disuapi, diminumi, digendong, diguringakan, dikipasi. Ulun itu dari apa namanya, dari ibu, orang-orang tua beliau itu tua-tua, umur 90 tahun ke atas, terus lebih 100, tinggal tulang ya lagi diangkat ke WC, dimandikan, disabuni, dimandikan, aduh repotnya kayak anak bayi. Kalau ngomong tuh di telinga harus ke sini, tidak dengar beliau sudah maukah kayak itu? Ulun mau guru panjang umur tapi sehat. Itu bujur pang nyaman benar pilihan itu beratan hendak. Tapi kan kenyataannya kita ini tambah menyusut, tambah lemah. Itu kalau dalam surah Yasin, sudah panjang umur kita lalu kesehatan menurun, semuanya akan kembali seperti awal. Bayi itu mendengarlah. Ada tapi tahunya mendengar melihat kada jua. Ingat kada jua, bapak dia kada bisa jua. Itu pang kayak anak bayi sudah, dah bisa apa-apanya. Nah kayak itu. Jakanya panjang umur sehat walafiat kada apa-apa. Tapi kenyataannya panjang umur banyak penyakit, banyak malihai sudah dikesahkan. Ya kalau 1000 tahun lah hendak. 1000 tahun juga bisa umur tapi kada beribadah, kesenapa juga? Membanyaki dosa benar, ada ibadah. Nah ada maksiat aja. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, jadi kita ini terbatas. Paling umur 60-70 tahun, 70, 80, 90, 100 gini. Anu benar sudah. Dan umur itu kada ada baunya. Kadang nang anum badahulu. Ada bininya anum, lakinya tuha, dikira lakinya nang bakal meninggal, sekalinya nang bini berdahulu. Ada dia, ada kawa kita. Itu aja, bininya anum bener aja, lakinya tuha aja. Kayaknya pakak mati, anak laki itu aja, behuban bener sudah aja. Sekalinya orang nang bini meninggal berdahulu. Ada tahu kita dia? Ada juga lah nang bini garing-garing, nang laki ini membawa ke rumah sakit, bolak-balik bawa ke rumah, kayaknya kada luas bawa pulang ke rumah sakit, rancak benar, 2 tahun 3 tahun tuh di balik papan, dijagai oleh si laki nang bini ini, sekalinya pas bini ampe sembuh laki mati. Ayo ya, ada berdustaan. Ada yang habis maintenance penja duduk meninggal.
sehat orangnya. Ada nah habis menyemes, kada masuk, kajut-kajut kada masuk, duduk meninggal. Karena semeja itu Samarinda. Oh, jadi rupanya segini berharap benar kalau masuk akan bola menyemes main kada semeja ini. Wah, rupanya kada masuk. Model nang tamanggah-manggah, duduk, tersandar. Buhannya melihat apa nih Jan? Bahwa sudah nih ke rumah sakit, pas di jalan dibawa pakai ambulan, meninggal orangnya. Ada sampai ke rumah sakit sehat aja Bu ay. Ya Allah, ada kau ay di kesehatan, namun sudah dipanggil oleh Allah, apa yang dibawa? Amal yang dibawa. Jadi kada boleh meremehkan amal. Bagi orang yang belum dekat kepada Allah, belum melaksanakan perintah-perintah Allah, lihat amal itu yang dibawa, bukan harta. Harta penting, tapi mudah-mudahan harta bisa dibawa ke sana. Dalam arti disumbangkan, diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan. Itu yang harta dibawa ke sana. Kalau hanya untuk dimakan dikonsumsi itu aja, itu kan jadi amal jariah. Kalau diwakafkan jadi amal jariah. Ya kalau alhamdulillah. Bola pesantren, bola musola, bola masjid, bola jalanan, bola jembatan. Diwakafkan, orang nyaman, berpahala terus. Tuh. Itu amal yang, itu harta yang membawa ke akhirat. Itu harta yang berberkah. Amun kada berberkah, ya kada mau berzakat, kada mau berinfak, kada mau melihat orang miskin, kada ada rasa kasihan. Padahal duitnya bermiliar-miliar, hilang 100.000 gimana nangis, bungol. Harta tuh banyak, miliaran, hilang 100.000 menangis tuh bungol orangnya. Amalannya Pak, 100.000 hilang menangis. Nah, kayak apa? Sayangnya lawan harta, 100.000 aja hilang, banyak miliaran duit menangis kemana gitu tadi, pusing kepala mencari kesana kemari, kurang disangiti. Apakah bama mai lawan anak, bama mai lawan cucu, marah lawan bini, 100.000 aja gara-garanya hilang. Itu dasar mahabbah lawan dunianya tinggi benar, cinta lawan dunianya tinggi benar itu merusak. Nah, pikiran duit aja siang malam. Boleh aja Bang, jadi orang sugih itu boleh. Tapi ingat, kalau dunia itu yang menjadi pikiran kita, hati kita, rusak kita. Sebab mengingat dunia, mengingat selain Allah itu berat. Pian berdosa ngali-ngali. Pian sayang benar lawan anak. Anak aja dipikirkan. Seolah misalnya ke pondok, anak ini makan kepala, bisa ajakannya makan, bisa ajakannya guling, bisa ajakannya belajar. Kalau ajakannya bakawan, adakah yang menyangitinya, adakah musuhnya, adakah kawannya, apa banyak benar yang dipikirkan. Pian tertekan. Sok nelpon pulang, Ustaz, lu nelpon pian, nah maaf nah Ustaz setiap hari menelpon pian. Ujar Ustaznya ada papa dalam hati sini nguyak dua. Sini HP istirahat di telepon. Kalau kamu hubungkan bapak ini, jadi pesantren itu kada boleh Bang anak bisa HP. Kalau kamu hubungkan urusan apa bandir orang urut, terpaksa sidin mencari santri, mbak teleponan anak menangis. Pagi nelpon, tengah hari nelpon, sore nelpon, ya Ustadznya. Akhirnya sidin kada aktifkan lagi HP-nya, ya tahu. Begini, kenapa bapak-bapak? Ya kalau tawakal aja sudah. Ya kada. Visi laki, jangan terlalu dipikirkan benar. Berlebihan sampai ke sembahyang, Allahu Akbar, sudah lakiku makan kaina habis sembahyang, jadi dipikirkan Allahu Akbar, kenapalah menu lagi supaya lakiku ini tambah sayang lawan aku, supaya nang inya makan bergancang. Kaina dipikirkan sholat dulu, sholat itu boleh aja dipikirkan, tapi jangan sampai ke sholat. Baca Quran, ada wajah suami di Quran, hidungnya, matanya, telinganya, bukan benar lakiku ini baca Quran. Maulah itu jadi beban, apalagi nang cinta bener lawan laki siang malam pikirkan laki ya. Laki setumat aja boleh kampung gelisah telepon, setumat nelpon, setumat nelpon.
Kabila guringnya pian. Ya kalau apalagi namanya cemburuan, harus video call. Di mana pian begana? Ujar. Lawan siapa? Tahu guring, tertekan, stres. Nah, tapi beda kalau kita beramalan ingat Allah. Bila semakin kita ingat Allah, semakin kita cinta kepada Nabi, semakin cinta kepada Rasul, itu nyaman, rohaniah kita tuh senang, bahagia, lain tuh. Bila kita ingat kepada selain Allah, itu sakit. Sakit apa? Kita mikirkan hutang. Besok orang datang pakai membawa mandau, kayak apa aku buka, kayak apa aku membayari, anak berhutang kemana lagi? Ya, aku dengan percayanya lagi orang. Oh ma, itu hidup pada kaparuan tampung, guring kada wani guring. Kalau datang orang mengatok, ada sempat buka, macam-macam. Alih benar kalau dunia itu kecuali dunia dikuasai oleh akhirat. Sugih silahkan, tapi dalam hati terus berhubungan dengan Allah, cinta dengan Allah. Nah itu kada apa-apa, itu nyaman itu. Jadi amal itu penting, khususnya bagi orang yang belum mendekatkan diri kepada Allah. Taubat, berhenti dari maksiat, persiapkan amal menuju kepada Allah. Jadi bagus beramal, siapkan segala-galanya kalau hendak masuk surga. Sebab Allah tadi berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'mal. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ujar Nabi, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Sekali-kali kalian tidaklah masuk surga itu karena amal. Nah, ini modelnya kontradiksi, bertentangan. Kalau ujar Nabi, orang masuk surga itu bukan karena amal. Ujar Allah, masuk surga itu karena amal. Kayak apa memahaminya? Memahaminya bujur dua-duanya. Bagi yang belum beramal, lihat firman Allah tadi, Allah aja menghargai amal orang. Dengan amal itu Allah masukkan ke dalam surga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya Allah, amal penting. Tapi bila kita sudah kembali kepada Allah, mau beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amalan, lalu jangan lagi merasa karena amal itu masuk ke dalam surga. Bukan karena amal kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Supaya apa? Supaya bersih. Bersih apa? Amal kita dari sifat sombong, ujub, nangkaya iblis. Iblis itu amalnya banyak, ribuan tahun beramal, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia kenal dengan Allah, tapi dengan amalnya dia sombong kepada Adam. Disuruh sujud tidak mau. Aku lebih dekat kepada Allah, kenal dengan Allah, banyak amalan. Ikan hanya diciptakan, Allah nyuruh aku sujud biar kada. Dari sisi penciptaan, aku dari api, kamu dari tanah, biar kada. Nah itu iblis. Sombong dia dengan kedudukannya, dengan derajatnya. Kita kada boleh juga kayak itu. 30 tahun, 40 tahun sholat tahajud kada pernah putus. Tiap malam mulai jam 2 sampai jam 4 beribadah aja. Baca Quran, sholat tahajud, sholat tasbih. Malah 40 tahun. Terus itu apa? Kayaknya aku wajib masuk surga. Kayaknya aku wajib masuk surga. Wajib Allah masukkan aku dalam surga. Sombong. Kayaknya, apalagi banding-banding. Kayaknya di Samarinda ini ngalih. Kira-kira mencari orang yang 50 tahun, 40 tahun sholat tahajud. Ngalih. Apalagi khusyuk kayak aku. Kayak aku. Bukan bersih berarti hatinya. Sombong, ujub, bangga dengan diri. Ternyata aku kawalah 30 tahun sholat tahajud tanpa ada absen, kecuali haid. Rajin sembahyang berjamaah kada pernah putus. Hadir terus 5 waktu subuh gini, biar hujan tatap datang. Yuk, ke payung, majlis hujan, tatap rajin. Masuk kayak ke masjid kada ada orang. Bungulnya buahnya ini kada yang datangnya, pengoler berdatang ke Samarindaan. Ujur harus benar muha. Itu sombong namanya. Hati-hati. Godaan orang yang banyak amal, ujub, merasa bangga dengan diri. Berzikir mantap, nyaman. Bisa jual lah aku sampai lawan Tuhan. Nah,
Berdoa langsung kabul. Ya Allah, berhentikan penghujan, tek, ampi hujan. Dalam hati, masya Allah hebatnya. Karena pulang pas hari panas, ya Allah hujan akan tek, hujan 1 menit kemudian. Yo, hati kayak apa menjaga rasa bangga ada bu. Mustajab juga doa aku nih, takabur terus doa aku ini. Jangan-jangan wali aku nih, atau ada yang mengaku jangan-jangan nabi aku nih, Nabi Muhammad sudah tahu. Ini gara-gara orang melihat amal. Kada bersih kalau melihat amal itu, apalagi membandingkan orang. Orang nang tatoan kada sing sembahyangan neraka ikam nih, aku masuk surga ke neraka. Dalam hati ke bang, tatap pada boleh. Wala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu biman ittaqa. Jangan kita merasakan paling bersih, paling suci, paling dekat kepada Allah. Allah yang paling bisa menilai siapa yang paling bujur-bujur layak di hadapan Allah. Ada tahu kita melihat orang maksiat jangan jauh dihakimi. Siapa tahu dengan maksiatnya taubatnya lebih baik daripada kita di kemudian hari. Kada tahu. Jangan-jangan ngerancak sembahyang ini karena bosan dengan sembahyangnya. Ya Allah, lawasnya orang berdoa, ya Allah 30 tahun sudah sembahyang doa, ya Allah kada sugih-sugih juga, ya Allah kenapa pian kayak tulang ya Allah, habis itu dapat musibah pulang kebakaran, habis itu anak orang meninggal pula, laki orang meninggal pula. Kayak apa surat tak doa ulun ini ya Allah? Kenapa kada dikabulkan? Ampih aja sudah ulun ya Allah. Oh, ampih. Maancam Tuhan kalau orangnya maju. Ampih sudah ulun ya Allah, keituan pian ulun baik menon pian. Wah, hitung-hitung amal kalau tuh. Itu kada baiknya, kada boleh lagi kalau orang itu belum beramal, lihat amal. Artinya orang itu belum taat, masih maksiat, berhenti maksiat, lihat amal. Apa yang dipersiapkan untuk ke negeri akhirat, tabungan apa yang dibawa, amal. Tapi kalau sudah kita mau beramal, amalan sudah alhamdulillah mau taubat. Banyak amalan, baca sholawat, baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sembahyang tahajud, sembahyang duha, sembahyang tasbih, macam-macam ibadah, bersedekah, berinfak, macam-macam, banyak kebaikan-kebaikan. Jangan dilihat semuanya. Sebab kalau melihat semuanya itu lalu merasa sombong, ujub paling ada. Apalagi membanding dengan orang kabur. Kalau sudah membanding, ikam tuh berapa gerang amalan paling berapa, sembahyang tahajud berapa, awas aku, aku, jadi akunya tuh penekanannya tuh, coba aku, ikam dikelibinya dikelibi tau lah ya, dicibir, itu tuh kada boleh, itu sombong, muar Allah, benci Allah. Ya kalau dan ujub berarti seolah-olah menuhankan diri kita, seolah-olah kita ini harat. Ya kalau ya kan merasa kita ini hebat, sudah melihat diri kita tuh seolah-olah ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hawa nafsunya apa? Inya melihat dirinya merasa bangga, itu kan hawa nafsu. Oh iya betul. Nah jadi dengan inya melihat dirinya itu seolah-olah dia menuhankan dirinya, padahal yang maha hebat Allah. Sebab apa? Amalan-amalan yang kita kerjakan itu tidak lepas daripada Allah. Allah tempat kita bergantung. Tergantung Allah. Allah yang memberi rahmat, kasih sayang kepada kita, kesehatan kepada kita. Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada kita dengan hati kita untuk melaksanakan ibadah. Allah yang memberikan inayah, pertolongan kepada kita saat kita melaksanakan ibadah. Allah yang memberikan taufik, restu kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Lihat itu Allah ke Tuhan semuanya. Nah, dan itu yang dimaksud dengan rahmat Allah. Kita beramal ini karena rahmat Allah. Allahu Akbar, bisa mengangkat tangan, kita rasakan Allah yang mengizinkan tangan kita bergerak ke atas. Allah berpintangan dengan pundak, arahkan ke kiblat. Jangan Allah. Dan yang sembahyang itu lah, lihat aja. Allah. Lihat juga Allah. Ada lagi yang lucu boy. Nah, ini harus praktek. Dihiga ulun. Tahajud bu. Allahu Akbar. Kada berdusta ulun. Allahu Akbar dihiga. Ke atas ya boy.
macam-macamnya. Maka guru udah melajari berpintangan dengan pundak, hadwal mankibain, mustaqbil qiblah, mutafarriq awasta. Jangan terlalu digenggam dua untuk ini. Usah makro. Jangan juga kajung terbuka. Nggak boleh juga. Jangan juga kayak ini Allah nang bujur tuh menghadap kiblat. Ini sedang-sedang aja, jangan dirapatakan banget. Sedang aja. Berpintangan lawan pundak, jangan di sini. Allah. Kan pernah nggak gitu? Allah. Ayah nang mendorong apakah itu? Allah. Adalah pernah lihat? Banyak Allah. Apa? Jika mendorong laki kurang lebih kesana banyak. Allah. Allah Akbar, macam-macam mazhab ini. Asa jampian kayak ini aja Allah. Maka ketek terbuka, maka tersenggol orang. Allahu Akbar. Pak, jur orang anyar tahu. Jamaah rahimakumullah, jadi nah ini sudah tadi lewat 40 ya, ampihan. Karena baca 2 haul pulang berarti kedua sekali jawab lah. Nah, panjangan pulang nak belajar Quran pulang. Nah, jadi itu aja kesimpulannya. Amal itu penting, rahmat itu penting. Sebab seberapapun banyak amal kita, rahmat Allah sedikit lawan kita, atau sedikit amal kita, tapi Allah sayang benar lawan kita. Ada kan kisah orang nang memberi minum, ada PSK, memberi minum banyu lawan anjing. Allah senang melihat, sayang Allah. Banyak dosanya diampuni deh sampai surga aja. Itu makanya rahmat Allah itu kada kau dihitung dengan amal. Amal kita pun karena rahmat Allah. Apa yang dibanggakan? Karena semberatan Allah yang mau nolongi kita. Amun Allah lumpuhkan batis, mata kada melihat, telinga kada mendengar, bisa berbuat apa kita untuk beribadah? Jadi rahmat Allah juga. Kita beramal karena rahmat Allah, kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan mudah-mudahan dengan amal itu kita dapat rahmat Allah. Jadi dua-duanya, amal penting, rahmat penting. Mudah-mudahan dengan amal dapat rahmat. Dan rahmat itu dari karena amal. Jadi yang dipisah-pisah. Biar kada amalan dia, yang penting dapat rahmat Allah. Justru amalan itu mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Amun hendak dapat rahmat Allah, tapi kada amalan kada pas juga. Sama kayak orang hendak sugih, tapi kuring aja gawian, maulah kayak itu usaha. Nah, kayak itu. Artinya mun hendak dapat rahmat Allah, mun hendak dapat surganya Allah, beramalan. Mudah-mudahan dengan amalan itu dapat rahmat Allah. Ya, kalau itu aja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mari kita baca sama-sama doa haul al-Fatihah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلك الذكر ونعمك الشكير وعلى ذلك وقد وقدرت المصابيح من الحلال معذوك من الحرام معصوم بكل جنان من عام من يرد وعليه والى وجهك وجهنا بكم محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العظيم المتمتعين ردنا اللهم لك مرا جميلا ردنا اللهم لك مرا جميلا ردنا اللهم لك مرا جميلا ولا تجعلنا من الشيطان علينا في سير الحالات ولا عند الموت ولا قبل ولا بعد الكيد ولا سبيلا واثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها وجزم اجرك عظيما وتقبلها منا بفضلك من قبر نحن جميل جديدا يجعل الله ما قرأنا وما هلنا وقمر نزل بشرفنا الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبوي آبائي وإخواني من الأنبياء والمسلمين صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه والقربة والتابعين 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 بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين بالدين والدين والعلماء العالم والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأنها هنا بسببهم وتولي القرآن العظيم من أجل ودية من أنت عارف وكأن يوم رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة
rahmatan 'ammatan man lahum syai' wa la syai' lahum. Allahumma rahmil jami' wa askinna wa iyyahum bi fasihi jannatin wa hadatul ya arhamar rahimin. Allahumma jibun kisarana wa qali a'tazana wa sallil solihati a'malana wa 'ala al-iman wal islam jama'an tawaffana wa anta radin 'anna wa la tuhina ma bi wa qadana 'ala birril akhirah kana min dunya 'ala tihi ajal qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah ahina 'alayya ya hayyu wa bi ta'ala ya mumit wa ba'atan qulun ya ba'id wa fa'al wa fa'al ya yawma la yawma la yanfa'u mal wa la banun illa man ata bi qalbin salim. Thumma ila abai wa ikhwani min al-anbiya'i wa muslimin wa ila malaikatil muqarrabin karumin wa la وعلي ثم الى ارواح الوالدين ووالدين الذين مشرق الارض والمغرب برها وبحرها اينما كانوا وكان كائن في علمك وحلت ارواحهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم الى ارواح اهل المعنى والشبكه والبقيع وعامه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.